Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mereka mengatakan bahwa yang membenci ulama dari kerajaan dinasti Saudi adalah kaum Syiah. Alhamdulillah, kami, kaum muslim, tidak membenci ulama dari kerajaan dinasti Saudi. Karena apapun yang terjadi pada mereka adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi cobaan bagi kaum muslim pada umumnya. Kami hanya mengcounter kesalahpahaman dan prasangka buruk mereka terhadap kaum muslim pada umumnya. Ya, semakin akhirul zaman, maka orang-orang Arab di Jazirah Arab akan kembali jahiliyah sehingga sampai pada suatu waktu diperangi dan diluruskan oleh mayoritas kaum muslim dipimpin oleh seorang khalifah. Azabiku semua rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, belakangan ini Arab Saudi itu berniat mengubah wajah mereka dengan cara modernisasi dan keterbukaan visi. Ya, rencana tersebut dikenal dengan Visi 2030 yang diinisiasikan oleh putra mahkota Muhammad bin Salman yang dikenal visioner dan ambisius dalam mengejar kejayaan di tahun 2030. Saudi mulai menginvestasikan miliaran dolar di bidang olahraga, media, hingga hiburan untuk mempromosikan pariwisata negara mereka. Hal tersebut dilakukan agar perekonomian Arab Saudi tidak hanya bergantung dari minyak atau haji. Ya. Salah satu kegiatan yang mulai marak dilakukan Saudi adalah menggelar festival musik dengan mengundang bintang tamu artis papan atas dunia. Kita sama-sama tahu, wasabiku semua, citra Arab Saudi yang erat dengan syariat Islam seakan luntur setelah pemerintah setempat mulai melonggarkan aturan demi menggelar konser musik kelas dunia. Ya. Beberapa wilayah pun itu menjadi tujuan utama konser tersebut. Ya. Bahkan di antaranya merupakan kota sejarah dan dekat dari tanah suci di Mekah. Ya, walaupun sebenarnya sejumlah tokoh agama ya, dan pengamat sosial itu menyatakan keprihatinannya atas arah kebijakan Arab Saudi yang semakin terbuka terhadap hiburan barat tanpa mempertimbangkan sensitivitas umat muslim. Ya, meski demikian, pemerintah Arab Saudi tetap membela acara tersebut sebagai bagian dari upaya modernisasi dan membuka diri terhadap dunia internasional. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah. Dalam beberapa tahun terakhir, ya, Arab Saudi memang gencar ya, menghadirkan berbagai event musik, ya, festival film, dan olahraga internasional yang dimana sebelumnya tak pernah terjadi di negara konservatif itu. Ya, sahabatku semua, Riyadh, ya, Riyadh itu menjadi salah satu wilayah utama tujuan konser besar dunia. Ya, beberapa festival musik besar dengan bintang tamu kelas dunia pernah dihadirkan langsung di ibu kota Arab Saudi tersebut. Ya. Perlu kalian ketahui ya sahabiku semua, dalam 5 tahun terakhir, beberapa konser musik skala internasional pernah dihelat di Riyadh. Ya, di antaranya adalah XV Music ya, Futures 2022 sampai 2024. Kemudian Soundstorm ya, 2022, 2023, 2024. Kemudian Formula E, Formula One, MDL Bis, ya, Radio Mix, dan Bass House. Ya. Dan Riyadh juga kembali dipercaya menjadi tuan rumah Soundstorm 2025 dan konser MDL Bis ya, 2025 dengan bintang tamu utama adalah band rock legendaris asal Amerika Serikat
yaitu Guns Roses. Ya, sahabatku semua, Riyadh juga memiliki festival hiburan terkenal untuk menyambut musim dingin dengan tajuk Riyadh Season. Ya. Festival ini bertujuan untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi Arab Saudi dan masuk dalam visi 2030 Arab Saudi. Ya. Beberapa bintang tamu kelas dunia yang pernah tampil di festival ini adalah David Guetta, Steve Aoki, Zayd, DJ Snake, Jennifer Lopez, ya, Busta Rhymes, ya, Ciara, Missy Elliott. Ya, selain itu dua superstar K-pop BTS dan Blackpink yang juga pernah melaksanakan turnya ke Arab Saudi itu pada 2019 dan 2023. Ya. Nah, sahabatku semua, kemudian lagi di wilayah yang pernah menyelenggarakan festival musik kelas dunia di Arab Saudi adalah di wilayah Diriyah. Ya, kota ini berada di pinggiran Riyadh. Ya. Diriyah itu ditunjuk sebagai kota penyangga Riyadh, ya, terutama dalam hal hiburan dan pariwisata. Ya. Konser terkenalnya adalah Ad-Diriyah, yang mana pernah dihadiri oleh sejumlah bintang kelas dunia. Itu seperti Enrique Iglesias, Black Eyed Peas, dan Jason Derulo. Ya. DJ terkenal asal Amerika Serikat David Guetta juga pernah menjadi bintang tamu di Ad-Diriyah Prix 2018 yang digelar di kantor UNESCO Arab Saudi. Ya, ya, sahabatku semua dirahmati Allah. Wilayah selanjutnya itu Jeddah. Ya, Jeddah itu merupakan salah satu kota terbesar di Arab Saudi. Tak heran jika kota ini selalu dipercaya menyelenggarakan festival musik kelas dunia. Ya. Festival terkenalnya itu adalah Jeddah World Fest. World Fest, gimana bacanya? Dengan rutin mengundang artis kelas dunia. Salah satunya adalah Nicki Minaj. Ya, yang pernah dibatalkan itu, ya, lantaran mendapat banyak protes dari publik. Ya. Dan dalam 3 tahun terakhir, Jeddah berhasil, ya, menyelenggarakan acara musik, ya, seperti Balad Beast, ya, MDL Beast, ya, Boris Brejcha, ya, dan ajang Formula One. Ya. Ya, saya pikir semua beberapa festival musik lain yang pernah diselenggarakan di Jeddah adalah Ultra Wave in Jeddah, X-Blossom Party, kemudian Origin of Music with Vicky, hingga konser K-pop. Ya, sejumlah artis yang pernah menggelar konser di Jeddah adalah rapper T Dolla Sign, kayak mana bacanya, ngerti ya? Kemudian Jennifer Lopez, Usher, Liam Payne, David Guetta, Mariah Carey, ya, Atez, Super Junior, Everglow. Ya, sambil semua dirahmati Allah. Kemudian wilayah selanjutnya adalah Al-Ula, yang berada tak jauh dari kota Jeddah. Di Al-Ula ini rutin menggelar konser kelas dunia dengan mengundang artis papan atas pula. Ya. Al-Ula adalah nama sebuah wilayah di Arab Saudi yang terletak 300 km di sebelah utara kota Madinah. Ya, di kota ini ya terdapat Madain Saleh, yaitu situs arkeologi yang dibangun lebih dari 2000 tahun lalu, ya, oleh orang-orang Nabatean, ya, yang telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ya. Dulunya, sahabatku semua, Al-Ula ini adalah ibu kota Lihyanites kuno atau Dedanites, dan tercatat dalam sejarah umat Islam itu sebagai kota yang paling dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, wilayah Al-Ula itu tercatat sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Ya. Penghuninya itu diperkirakan mendirikan kota bertembok pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ya. Lokasi Al-Ula itu berada di jalur Dupa, ya, Inkensen Road, ya, yang merupakan rute perdagangan penting yang menghubungkan Arab, Mesir, dan India. Pada abad ke-7 itu hingga abad ke-6 sebelum Masehi, ya, wilayah ini diduga, ya, itu dihuni oleh kaum Samud, ya, dari kerajaan Dedanite. Ya. Kemudian antara abad ke-5 hingga abad ke-2 sebelum Masehi, ya, Al-Ula itu dihuni oleh kerajaan Lihyan, yang dipimpin oleh dinasti Nabatean.
ya secara turun-temurun. Ya sahabatku semua yang dirahmati Allah, dinasti Nabatean ini berkuasa hingga sekitar tahun 106 sampai ibu kota mereka, Petra, itu ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Ya, Nabatean kemudian menjadikan Al-Hijr atau Madain Saleh itu sebagai ibu kota yang baru dan memahat kawasan pegunungan bebatuan ini ya sebagai rumah tinggal mereka. Assalamualaikum semua rahmati Allah. Selain bermukim di Madain Saleh oleh kaum Nabatean, ya, wilayah Al-Mabiyat itu dikembangkan ya menjadi pusat perdagangan. Ya. Wilayah ini terus berkembang ya hingga tahun 650. Ya, dan akhirnya itu mengalami kemunduran pada 1230. Ya, sahabatku semua rahmati Allah. Menurut penyelidikan UNESCO, Madain Saleh itu menyimpan 114 makam kaum Nabatean. Tuh. Dan dalam suatu riwayat diceritakan bahwa semasa Nabi Muhammad SAW masih ada, beliau selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota Al-Ula. Ya. Bahkan saat berjalan melewatinya, itu Nabi kita Muhammad SAW tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Ya. Selain itu, Syekh Ibnu Battuta itu pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan karavan yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Ya. Keengganan untuk berhenti itu konon dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau kota jin yang terkutuk. Ya. Ya sahabatku semua, masyarakat Arab kuno itu menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabatean itu menolak meninggalkan kepercayaan mereka. Ya. Ya, mereka disebut tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah dewa-dewi. Di Madain Saleh juga terdapat situs Jabal Itlib yang dipercaya sebagai tempat suci bagi kaum Nabatean. Nah, riwayat lain sahabatku semua itu mengatakan bahwa kawasan Al-Ula itu dihindari oleh Nabi Muhammad SAW karena berkaitan dengan kisah kaum Samud ya, yang hidup pada masa Nabi Saleh. Itu sekitar 2150 sampai 2080 sebelum Masehi. Ya, wilayah Al-Ula ini pernah diazab oleh Allah karena kaum Samud itu mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Ya sahabatku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Ula ini pernah menggelar festival musik ya, seperti Azimut, Kokub dan MDL Bass. Ya, kota tersebut belakangan jadi sorotan ya, usai menggelar acara dugem. Ya, yang dihadiri penonton dari berbagai dunia. Ya, artis yang diundang pun seperti Jennifer Lopez, Usher, Major Lazer, Peggy Go. Ya, seperti itulah. Ya sahabatku semua yang rahmati Allah, Arab Saudi saat ini ya sedang berada dalam kondisi dua wajah ya, antara bermanhajkan Wahabi dan sekularisme. Ya. Ini juga bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di Palestina yang saat ini berada di ambang kehancuran akibat agresi militer Israel ke wilayah Gaza dan tepi barat. Ya, Saudi justru membakar uang mereka untuk hiburan dan gemerlap duniawi. Ya. Meski dianggap negara kaya, ya Arab Saudi justru ya lebih banyak diam dan tidak mau terlibat berlebihan ya, dalam usaha menghentikan genosida Israel di Gaza dan perampasan wilayah di tepi barat. Ya. Dan sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya apapun yang terjadi sekarang di Mekah, ya, kiblat umat Islam tersebut, ya adalah bentuk bagian strategi besar putra mahkota Muhammad bin Salman ya, untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi ya, melalui sektor hiburan dan pariwisata. Ya, terkhususnya Wahabi yang ada di negeri kita ini, Indonesia. Ya, kejadian hal seperti ini seharusnya bikin kalian sadar. Ya, Arab Saudi itu seharusnya memegang tanggung jawab atas tempat-tempat suci umat Islam di sana.
Ya, ya begitulah faktanya keadaan di sana sekarang. Ya, faktanya ya hanya sedikit umat muslim yang menginginkan Arab Saudi untuk memodernisasi dan mencapai kondisi seperti sekarang dalam hal mengubah identitas dan budayanya. Yang tadi bermanhajkan Wahabi, ya sekarang sudah sekularisme. Ya, tanah dua masjid suci di Makkah dan Madinah itu sedang dalam perjalanan menjadi sekuler. Ya, di mana festival seni musik diadakan dengan segala pesta pora dan aibnya. Dan para artis internasional serta penyanyi internasional tampil dengan pakaian yang terbuka, seolah-olah negara ini telah kembali ke masa jahiliyah pra-Islam. Ya, seolah-olah tidak ada pesan ilahi yang diturunkan di negeri ini, dan tidak ada utusan ilahi yang diutus dari antara penduduknya. Ya, setelah dibimbing dari kegelapan menuju cahaya, ya kita bisa lihat Arab itu ingin dibawa kembali ke dalam kegelapan. Ya, sungguh menyedihkan melihat apa yang terjadi saat ini di negeri penutup para nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW dengan dalih hiburan. Ya, putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman itu telah mendirikan apa yang disebut sebagai otoritas hiburan. Ya, dan mempercayakan kepemimpinannya kepada Turki Al-Sheikh. Ya, sang pangeran telah memberikan persetujuan resmi terhadap korupsi, amoralitas, dan dosa negeri itu, tanpa peduli dengan status spiritual Arab Saudi di hati 2 miliar umat Islam di dunia yang bermimpi untuk pergi menunaikan ibadah haji dan umroh di sana. Ya, sahabatku semua, sungguh ironis bahwa bin Salman dan Al-Sheikh yang merupakan keturunan dari pendiri negara Saudi pertama, ya, pada pertengahan abad ke-19, ya, Pangeran Muhammad bin Saud dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, pendiri gerakan Wahabi yang ingin disebarkan Arab Saudi ke seluruh dunia. Ya, para Syekh Wahabi menganggap mereka yang tidak menganut mazhab mereka sebagai orang yang tidak beriman. Dan mendirikan komite untuk promosi kebajikan dan pencegahan kejahatan, ya, yang terus menjadi otoritas yang kuat di negara tersebut. Ya, hingga bin Salman menjadi putra mahkota, ia telah melemahkan komite tersebut dan pada dasarnya, ya, menggantinya dengan otoritas hiburan untuk memuaskan dan meyakinkan Barat bahwa ia adalah orang yang beradab. Ya, ia mengganti budaya negaranya dengan apa yang dianggap sebagai budaya di Barat, dengan harapan ia akan mewarisi tahta ayahnya. Ya, sang pangeran ini ingin lebih dekat dengan para pialang kekuasaan Barat, sehingga mereka memberinya kunci kerajaan. Ya, tetapi ia lupa bahwa kekuasaan yang sebenarnya ada di tangan yang maha kuasa. Memilih Turki Al-Sheikh untuk mengepalai apa yang disebut otoritas hiburan bukanlah keputusan acak. Ia dipilih dengan cermat dan licik. Bin Salman memilihnya justru karena ia adalah keturunan langsung dari bin Abdul Wahab yang berjanji setia kepada Muhammad bin Saud. Ya, sementara yang terakhir berjanji untuk menyebarkan Wahabisme. Ya, kedua pria itu bekerja sama dalam reformasi agama yang menghasilkan stabilitas bagi kerajaan dan pembentukan negara Saudi pertama yang berakhir pada tahun 1818 karena kampanye Ottoman yang diluncurkan di Jazirah Arab. Namun, kurang dari 5 tahun kemudian, Pangeran Turki bin Abdullah berhasil mendapatkan kembali wilayah tersebut dan mendirikan negara Saudi kedua dengan Riyadh sebagai ibu kotanya, yang terus mengikuti pendekatan yang sama seperti pendahulunya dan didasarkan pada pilar yang sama hingga runtuh pada tahun 1891.
Kemudian Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Saud menulis halaman baru dalam sejarah Saudi ketika ia merebut kembali Riyadh pada tahun 1902. Ini adalah momen yang menentukan karena menyatukan sebagian besar wilayah Jazirah Arab melalui keterampilan kepemimpinan Raja Abdul Aziz dan pemeliharaan sumber daya alamnya di tahun-tahun berikutnya ketika ia mendirikan negara Saudi ketiga. Ini dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932. Yaitu tidak berbeda dari negara-negara Saudi sebelumnya dalam hal komitmen terhadap pendekatan Wahabi terhadap sunnah Nabi dan menyebarkan pesan Islam. Konstitusinya adalah Al-Quran yang mulia, hukumnya diambil dari kitab dan sunnah, dan benderanya membawa deklarasi iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya. Dan 2 pedang sebagai simbol kekuatan Islam. Sahabatku semua, inilah kerajaan Saudi Arabia yang terbentuk setelah jihad dan pertempuran yang menewaskan ribuan orang tak berdosa. Kini, Muhammad bin Salman, salah satu cucu pendirinya Raja Abdul Aziz, tengah menghancurkannya. Ia mengklaim ingin mendirikan negara Saudi keempat dan mengganti bendera yang bertuliskan nama Tuhan dan Rasulnya. Ia ingin mengubah ciri-ciri negara. Dari negara yang diatur oleh hukum syariah menjadi negara sekuler yang mengizinkan apa yang dilarang oleh Islam dan menyebarkan amoralitas dan kemaksiatan. Ia mengembalikannya ke jahiliyah. Sahabatku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.